ya, supaya para perempuan, nah Umi juga nih akan yang masih muda, belum menikah, dan semuanya lah untuk semua para wanita agar bisa memperhatikan tentang kesehatan reproduksi. Sekarang kita akan langsung pakarkan. Ini adalah kembaran saya. Datangkan pakar. Ya, kembaran saya. Kembaran kamu? Iya, kembaran. Karena kita jago masalah. Ilmu pengetahuannya. Iya, ilmunya tahu dong tentang apa dong? Bener-bener. Tolong dokter. Reproduksi. Dokter spesialis ini dong. Guys. Dokter Boyka. Dokter, apa kabar? Silakan. Ini dokter. Apa kabar? Ada apa kabar? Ini Umi namanya Umi dong. Ini belum terkenal banget tapi udah menuju. Oke. Dokter. Monggo dok. Dok. Sehat dokter. Alhamdulillah. Dokter tuh hebat tuh. Lihat usia berapa maaf kamu? 66 cucu. Aduh. 66 tahun tapi sehat terus. Makanya biar rakyat-rakyat semua di sini biar pada sehat, terutama untuk para yang wanita, kita akan ngobrolin tentang adenomiosis. Ya. Nah, ini kan kena nih kemarin. Iya, Dok, aku ini dengar sering nanya juga dulu kan sama dokter ya, Dok. Dok, biar wanita-wanita agar reproduksinya sehat, tidak terkena adenomiosis, bisa dijelasin sama dokter. Ini kenapa Ya, bisa jadi adenomiosis itu, jadi kan rahim itu kan ada selaput lendir rahim tuh. Selaput lendir rahim itu tiba-tiba dia harusnya adanya hanya di permukaan, masuk ke otot-otot semua. Makanya disebutnya kanker tapi jinak. Gitu. Dia bisa nempel di otot rahim, dia bisa nempel di ovarium, dia bisa bikin kista, bahkan bisa di mata, bahkan bisa di perut. Sehingga kadang-kadang matanya itu kalau dia mens berdarah. Aduh, sampai ada yang kayak begitu? Ada yang seperti itu, di liver. Nah, pada kasusnya Melanie di otot rahim, ya. Dan itu anehnya itu kalau stadiumnya masih dini 1-2 itu nggak kelihatan di USG, nggak kelihatan, hanya gejalanya mensnya sakit, kalau mens itu sampai guling-guling, atau kalau lagi mens itu darahnya banyak banget gitu loh. Nah itu biasanya seringkali terjadi pada mereka-mereka yang mungkin pernah kuret. Tapi kamu nggak pernah kan ya? Satu, kedua melahirkan anak. Sesar. Ya, mau melahirkan anak normal, mau sesar bisa. Yang ketiga usia 40 sampai 50. Iya, betul aku baca. Ini dia menuju 50 dia. Oh, iya. Berarti kalau Enggak lah pas 8 masih tahun. Tapi mau menuju kan? Masa nggak menuju ke 50? Oh iya. Mau kan? Tapi bener mulai sakit banget tuh di usia emang 40-an. Iya, iya. Nah, kasus ini sebenarnya kalau Melanie bisa tahan, umur 50 Menopause mah habis, hilang dengan sendirinya. Tapi lucu kan nggak kuat tuh? ya, Dok? Tapi nggak kuat kalau memang 8 udah tahun, sakit iya. banget. Itu terus benar. sampai Sebenarnya kalau dia jalannya menopause berat. hilang. Iya, hilang. Itu adalah keajaiban penyakit yang namanya adenomiosis. Dan itu bisa dilihatnya adenomiosis kadang-kadang di USG nggak kelihatan, di abdomen nggak kelihatan, tapi bisanya dengan laparoskopi dimasukkan dari sini nih alat. Dikasih kamera kita bisa lihat tuh. Nah biasanya kalau masih dini itu dikerok aja dengan alat Ya, itu atau semua punya ditembak anak ya, Dok, ya ya? di laparoskopi. Kalau tapi seumuran kalau gini nih, seumuran Umi berarti bisa kena penyakit itu atau enggak? Bisa aja kan, Dok? Muda-muda. Kalau pada wanita yang muda, ini kan umumnya 40 tahun ke atas. Tapi pada muda juga bisa, saya pernah dapat juga yang muda, 30 tahun. Biasanya mereka-mereka yang stres, yang gemuk, bro ya, yang makannya nggak mau makan sayuran hijau. Yang makannya lemak gorengan santan, yang nggak mau berolahraga. Gejala awalnya gini, biasanya kan datang ke dokter kandungan tuh biasanya, kok dok men sakit anak saya. Tapi kan kita USG kan, harusnya takutnya ada kista, ada infeksi, ada keputihan enggak. Kita tanya ada nyeri enggak. Nah biasanya itu kalau misalnya nggak ada apa-apa kita harus mikir dan udah mulai ngasih tahu ke yang muda-muda nih misalnya seumi nih. Kamu tolong di USG nggak ada apa-apa. Tapi nanti biasanya setelah melahirkan kan ada dua kemungkinan. Satu, mulut rahimnya kecil sehingga ketika mens itu dia harus kontraksi, nyeri pada waktu mens, atau memang ada endometriosisnya. Gitu. Jadi saya akan bilangin ke Umi tolong ya makan sayur, jangan gemuk. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu berolahraga dan jangan stres hidup itu. Pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya, Stres. tidurnya juga cukup. wanita tuh bener-bener gak boleh stres ya. Ya, Tapi Harus Mbak Gigi bahagia. stres tuh ya. Oh, Mbak Gigi mah bahagia. Kata siapa? Dok, saya sekarang mau Apa? mau punya anak ketiga nih, Dok. Udah perempuan ya. Siap.
Katanya sih Gigi bilangnya gini, saya bilang udahlah tahun ini aja. Tapi Gigi bilang kayaknya tahun depan biar sionya naga kayak dia kan sionya naga. Dok, emang selain pengangkatan rahim tuh adenomyosis tuh bisa sembuh dengan obat atau? Biasanya dokter kasih obat dulu. Oh, obatnya tuh model pil KB. Berarti kan? kayak Camel waktu Iya, waktu itu juga kan pasti dikasih gitu yang isinya progesteron. Karena kita menduga penyebabnya adalah estrogen. Estrogen dilawannya sama progesteron. Nah, biasanya dia akan kalem tuh, tenang. Tapi kan setiap minum capek juga. Kalau yang kedua tadi laparoskopi terus dibakar. Dibakarin ya. Biasanya tahan beberapa tahun tuh. Tapi kalau belum menopause ya kambuh lagi. Kalau kamu biasa dikasih obat-obatan penghilang nyeri, paracetamol, kemudian asamefinamat, biasa seperti itu. Tapi kalau udah kaya sampai nyerinya mensnya banyak, banjir, nyerinya sampai guling-guling ya. Mau nggak mau kalau memang sudah rahimnya nggak dibutuhkan pada usia 40 tahun ke atas kan udah nggak terlalu butuh-butuh amat. Ya udah kita angkat aja, aman, tuntas, nggak akan kena lagi. Kamu bahagia kan diangkat? Ternyata tahu kayak gini dari kemarin aku emang nggak mau punya anak ya udah gitu dok. Iya. Pada aku nahanin ya kan dok. Tapi kan kalau misalnya nih dok, ini kan kayak Melanie mungkin dia psikologisnya gue udah nggak mau punya anak lagi. Tapi untuk wanita yang mungkin rumah tangganya masih pengen punya anak. Nah itu. untuk diangkat rahimnya kan Iya dong. Dokter juga akan mempertimbangkan. Biasanya kita nggak akan angkat anak, diobatin, dibakar aja. Kalau ada kistanya diangkat. Tapi tetap bisa punya anak. Sampai beberapa udah selesai punya anak, daripada kamu lagi, mungkin sesar yang kedua atau yang ketiga, angkat ya sekalian. Gitu. Oh, mumpung dibuka perutnya ya dok. Dibuka perutnya jadi nggak operasi lagi. Tapi alhamdulillah ini kan penjelasan dari dokter Boyke. Mudah-mudahan ibu-ibu semua para wanita nih semua juga aware. Jadi tahu. Menjaga Yang penting pola sehat. harus tidak boleh Stres, tidak boleh gemuk. Tidak boleh gemuk. Tidak harus banyak makan sayur. Dan banyak olahraga ya dok. Ya. Nah kalau tadi kan Melanie udah ngobrol tentang ceritanya dia, sudah diangkat rahimnya. Nah kalau yang ini juga ada teman kita yang menceritakan bagaimana dirinya survive, berjuang melawan kanker. Ini dulu teman saya nih, dulu maaf nih, dulu kankernya memang maaf banget. Ini kantong kering karena saya tahu waktu mudanya. Ini dulu Tapi banget. sekarang Ini kok teman udah keren banget kan? Teman saya dulu banget, sekarang Wah udah hebat. saya kaget juga dia kena kanker beneran. Tapi dia survive dan sekarang udah hebat. Oke. Dia mah luar biasa. Siapa sih A? Dia ini selain memang selalu berjuang, dia nggak pernah menyerah, dia nggak pernah takut, dia nggak tahu malu. Ini dia Aldi Taher. Hebat, wow. Biarin jalan ke sini. Udah undang ke sini. Ditahan dong, gua kelewatan. Ya apa ini tahan? Lo kan butuh duit. Coba